Kejujuran adalah nomor satu. Allah akan melindungi saya. Insya Allah. Pak Nadiem ngomong dong, Pak Nadiem. Bela sungkawa saya kepada Apang dan Ojo-Ojo. Saudara, ini adalah visual terkini di Kejaksaan Agung Jakarta, di mana Nadiem Makarim keluar dari Kejaksaan Agung untuk dibawa kembali, dan ini adalah visual terkini ketika Nadiem Makarim telah ditetapkan sebagai tersangka pengadaan Chromebook di Kemendikbudristek sekitar tahun 2019 hingga tahun 2022. Dalam kasus ini, Kejaksaan Agung telah menetapkan 4 orang tersangka dan menjadi 5 orang tersangka termasuk menteri ataupun mantan menteri Nadiem Makarim. 4 tersangka lainnya yang sudah ditetapkan adalah Sri Wahyuningsih, Mulyadssyah, Juristan, dan juga Ibrahim Ari. Katanya Allah tahu kebenarannya. Woi, gue ngirim apa? Suaranya masuk gak sih? Gak tahu, gua gak dengar. Disampaikan kemarin oleh Kejagung itu bagaimana Pak? Yang ada arahan. Saudara, Nadiem Makarim pagi tadi diperiksa untuk ketiga kalinya dalam kapasitasnya sebagai saksi terkait kasus pengadaan Chromebook di Kemendikbudristek. Nadiem Makarim tiba di Kejagung pada pagi hari bersama kuasa hukumnya. Usai menjalani pemeriksaan siang tadi, Kejaksaan Agung secara resmi memberikan pernyataan jika Nadiem Makarim menjadi ataupun ditetapkan sebagai tersangka pengadaan Chromebook di Kemendikbudristek pada tahun 2019 hingga 2022. Dalam kasus ini, saudara, setidaknya sudah ditetapkan 5 orang tersangka, termasuk mantan Menteri Mendikbudristek Nadiem Makarim. Kasus pengadaan Chromebook dilakukan Kemendikbudristek dari tahun 2019 hingga 2022. Sejumlah fakta ditemukan terkait dengan rekomendasi penggunaan laptop berbasis Windows, di mana Chromebook dianggap tidak efektif, terutama di sejumlah daerah dengan koneksi internet terbatas. Dalam kasus ini, negara mengalami kerugian triliunan rupiah. Kalau dalam keterangan yang disampaikan oleh pihak Kejaksaan Agung terakhir kali disampaikan, sejauh ini untuk perkara yang menjerat mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim ini sudah ada 120 saksi dan 4 ahli yang sudah diperiksa dalam perkara ini, sehingga pada akhirnya Nadiem Makarim ini sudah diperiksa 3 kali sebagai saksi, dan saat ini visual yang Anda lihat adalah Nadiem keluar dari gedung Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus Kejaksaan Agung Jakarta Selatan telah mengenakan rompi tahanan Kejagung. Visual ini diambil beberapa menit lalu, tadi sempat Anda lihat juga kondisi detik-detik saat Nadiem akan dibawa ke mobil tahanan setelah diperiksa di hadapan penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung di Jakarta Selatan. Sempat saya singgung tadi sudah ada 3 kali pemeriksaan terhadap Nadiem dalam perkara ini di hadapan Kejaksaan Agung dengan status saat itu masih sebagai saksi. Ada perspektif juga disampaikan oleh Hipnu Nugroho pada segmen sebelumnya dalam program Kompas Petang ini yang menyampaikan bahwa ini masih ada peluang lagi untuk pengembangan kasus lebih lanjut, dan tentu yang akan menarik dicermati adalah sejauh mana pendalaman yang bakal dilakukan Kejagung untuk perkara pengadaan laptop oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi ini.